Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an syadatina ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Ibu Bapak kajian Kamana yang dicintai Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian ini walau kita masih dalam suasana duka karena guru kita semua, sahabat kita semua, yaitu Zulfikar Lantoresano yang biasa kita panggil dengan Kang Ipai, baru seminggu yang lalu meninggalkan kita semua. Dan hari ini dengan berat hati saya harus menggantikan Kang Ipai yang sudah dari 2 minggu yang lalu saya menggantikannya. Tapi waktu minggu lalu saya masih optimis, Kang Ipai nanti bisa kembali lagi ke sini. Tapi Allah berkata lain, Allah lebih mencintai Kang Ipai. Untuk itu, nanti kita minta Ustadz Arman untuk mendoakan. Terima kasih Ustadz sudah hadir di sini. Sini sudah hadir Ustadz Arman, dan Ustadz Arman ini perlu diketahui, ini Ustadz yang diundang langsung oleh Kang Ipai untuk mengisi acara kajian Kamana, tapi harusnya minggu lalu ya Ustadz ya, tapi minggu lalu Kang Ipai waktu itu sedang betul-betul dalam keadaan yang tidak baik, jadi waktu itu kita akan berdoa bersama. Gitu. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat kajian Kamana, malam ini seperti biasa kita akan mendengarkan sedikit, ya tidak sedikit, banyak pastinya pencerahan. Tapi sebelum kita mulai ke Ustadz Arman ini, saya perkenalkan dulu Ustadz Arman ini siapa, tapi Ibu Bapak, Ustadz Arman ini sangat panjang sekali CV-nya, banyak sekali achievement-nya, banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh Ustadz Arman ini. Dan saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi luar biasa sekali. Tapi yang saya akan sampaikan yang di sini, ya sudah jelas pendidikan formalnya juga banyak sekali. Beliau lulus dari Universitas Jayabaya ya Ustadz ya? Jayabaya. Kemudian Universitas Al-Zahra juga gitu, itu pendidikan formalnya. Tapi yang sekarang yang sangat menarik kenapa Kang Ipai almarhum gitu mengundang Ustadz Arman ini karena beliau ini adalah narasumber yang diundang banyak orang, makanya alhamdulillah kita masih bisa mengundang Ustadz Arman bisa hadir di sini. Terima kasih Ustadz, dengan segala kesibukannya Ustadz masih bisa hadir di sini. Terima kasih banyak. Ini sebagai narasumber spiritual Chivalry Achievement, Cerdas Kolbu, itu adalah spesialnya dari Ustadz Arman. Nah, ini sekarang tidak berpanjang lebar, mari saja kita saksikan saja apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Arman ini, karena Ustadz Arman ini sekarang akan membawakan sebuah tema, pesan Allah dalam tubuh manusia, gitu. Jadi itu yang akan disampaikan. Jadi apa sih pesan Allah dalam tubuh manusia? Ini kelihatannya, sahabat semua, ini kelihatannya sangat menarik temanya, dan semoga ini yang kajian pada malam ini bisa kita dapatkan manfaatnya untuk kita jalankan kehidupan ini lebih baik dan lebih baik, dan tentunya untuk kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Tidak berpanjang lebar, mungkin itu saja Ustadz Arman. Waktu saya persilahkan untuk Ustadz Arman menyampaikan materinya pada malam ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma raddatnahu asfala safilin lil ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin washabbi wa Muhammad. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang pantas dan wajib kita ucapkan kecuali syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di tengah pandemi COVID-19 kita masih bisa bersilaturahim meskipun melalui media sosial, alhamdulillah. Dan tidak hanya bersilaturahim, tapi kita jadikan ini juga satu majelis ilmu. Lagi-lagi satu majelis yang amat sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan juga salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, pada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka, kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, kajian saya ini saya sebut kajian cerdas qalbu. Sedikit penjelasan. Tadi jelas suaranya? Jelas, Ustadz, aman. Sedikit penjelasan, kajian cerdas kolbu. Kalau kita mengacu referensi pada surat Al-Hajj 46, Allah berfirman, fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Bahwasanya kolbun kita berakal. Jadi kolbun kita berakal, dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ternyata kecerdasan akal di otak ini yang diperkaya oleh neuron ternyata juga ditemukan di dalam kolbu kita. Jadi kolbu kita cerdas menurut Al-Quran. Jadi sekali lagi kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ternyata kolbu kita cerdas. Sama seperti, jadi kecerdasan itu ada dua kalau mengacu pada hadis Rasulullah. Satu di kepala yang kita kenal sebagai IQ, ditemukan oleh orang di tahun 1920-an. Dan kemudian berkembang lagi emotional quotient, ada lagi spiritual quotient. Tetapi sebetulnya ada lagi yang datang dari hadis Rasulullah, yaitu kolbu. Jadi kecerdasan kalau mengacu pada hadis Rasulullah sepasang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Akal, biasanya ditangkap oleh akal itu adalah berupa kata-kata, angka, tulisan. Tapi apa saja yang disimpan di akal ini biasanya sifatnya short term, gampang lupa. Apalagi kalau kita pikun. Nah, sementara kecerdasan kolbu yang disimpan di dalam kecerdasan kolbu ini biasanya berupa visual, berupa gambar. Dan apa saja yang disimpan di dalam kolbu ini biasanya sifatnya long term, tidak mudah lupa. Dan Rasulullah mengatakan dakwah terbaik dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Artinya dakwah dengan melihat dengan mata kita sendiri, tidak hanya dengan mendengar. Nah, sepasang kecerdasan ini yang kita pakai di dalam kajian cerdas kolbu. Dua kecerdasan yang kita pakai di dalam kajian cerdas kolbu. Itu sedikit penjelasan mengenai ini. Karena itu Allah marah kalau kita tidak mempergunakan kecerdasan tadi sepasang secara bersamaan. Karena kalau kita hanya memahami dengan kecerdasan akal, tidak dengan kecerdasan kolbu, jadilah orang tadi sekuler. Segala sesuatu harus bisa dibuktikan dengan akal, rasio, baru dia bisa terima. Itu sekuler. Tetapi kalau orang hanya dengan kecerdasan kolbu saja, tidak mempergunakan kecerdasan otaknya, maka jadi orang sebenarnya jadi radikal, fanatisme, buta. Apa saja yang diperintahkan oleh agama yang mereka anut, itu mereka kerjakan. Akal, logika sudah dikesampingkan. Jadi berbahaya kalau kita hanya memahami satu masalah dengan satu kecerdasan saja. Baik hanya dengan kecerdasan akal maupun dengan kecerdasan kolbu. Karena itu dua-duanya kita harus pergunakan secara seimbang. Ya tergantung. Misalnya kalau mengenai Allah itu pasti lebih dominan itu kepada kecerdasan kolbu. Karena Allah tidak bisa digunakan dengan akal kita. Sebaliknya kalau untuk hablum minan nas, kita lebih mengedepankan kecerdasan akal kita ketimbang kecerdasan kolbu kita. Itu sedikit pembuka. Karena itu yang kita pakai nanti, basicnya adalah, yang pertama adalah words, yaitu ayat-ayat Allah. Kemudian hadis-hadis Rasulullah. Itu disebut ayat-ayat qauliyah. Nah, yang padanannya adalah works atau ciptaan Allah. Itu yang kita sebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Dan ayat kauniyah itu berupa visual, berupa gambar. Nah, itu mengapa presentasi saya, kajian saya selalu saya tengahkan gambar-gambar. Itu ada satu kajian yang melengkapi tidak hanya sekedar ayat-ayat Allah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah. Karena itu sebetulnya kajian saya berbasis kepada Al-Asma'ul Husna. Bagaimana memahami, bagaimana mengaplikasikan dan mengimplementasikan sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada hakikatnya sifat Allah itu sudah built-in di dalam diri kita. Tinggal kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi orang pasti mampu. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau mengamalkan sifat-sifat Allah tadi. Karena itu malam ini yang diminta untuk disampaikan oleh saya, sedikit saya sharing tadi sudah disampaikan oleh Bunda Isya.
bahwasanya tanggal 6 Juli Kang Ipai kontak saya, sudah lama kami tidak bertemu. Kang Ipai dulu sering ikut kajian saya waktu di rumah ngaji, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kang Ipai minta saya untuk menyampaikan satu kajian tentang bagaimana nanti kita akan menghadapi sidang pengadilan Allah. Itu pesan Allah dalam tubuh manusia. Saya tanya, kok tumben Kang Ipai? Ini yang terkesan di Kang Ipai. Iya, saya ingat bahwa setiap orang pasti akan mati. Jadi tanggal 6 Juli, Kang Ipai sudah bicara. Setiap dari kita nanti akan mati, dan setiap dari kita nanti akan melalui satu pengadilan, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin agar kajian ini nanti juga kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwasanya nanti kita harus siap untuk menghadapi sidang pengadilan Allah. Karena semua dari kita pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya tidak menyangka. Saya betul-betul tidak menyangka bahwasanya ini ditujukan buat Kang Ipai sendiri. Karena itu saya merasa bahwa apa yang harus saya sampaikan hari ini merupakan satu amanah yang amat sangat berat. Karena pada hakikatnya saya menyampaikan sesuatu yang menjadi pesan Kang Ipai untuk disampaikan kepada majelis taklim pengajian Tamanna. Karena itu sekali lagi, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, mari sama-sama kita berdoa buat Kang Ipai. Kemudian juga kita doakan juga buat keluarga kita yang sudah mendahului kita, baik karena meninggal karena normal atau meninggal karena wabah pandemi COVID-19. Dan insya Allah siapa saja di antara keluarga kita yang meninggal karena pandemi COVID-19 dan ada kalimat tauhid di dalam dadanya, insya Allah kematiannya ada kematian yang husnul khotimah, mati syahid. Karena satu kematian yang tidak ada obatnya, insya Allah digolongkan kepada mati syahid. Karena itu sebelum kita sama-sama mulai, karena kajian ini khusus saya sampaikan untuk Kang Ipai. Kita sama-sama berdoa untuk Kang Ipai, khususon ila Bapak Julfikar Lantoresano bin Sadikin Elba, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulai kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon izin, mohon maaf Ustadz. Ya. Ustadz, share screen, nampaknya belum di share screen-nya Ustadz. Oh, belum share, maaf. Belum Ustadz, mohon maaf. Videonya sudah keluar? Sudah. Sudah ada gambarnya, tapi belum jalan. Iya, memang tidak jalan. Tadi udah ya. Oke, tapi udah. Ya, sudah, tadi Ustadz. Aman Ustadz. Ini kita masih ingat benar bahwasanya ketika pengendara Pajero melakukan satu tindakan yang dia tidak tahu ini diviral, difoto. Tapi begitu ternyata direkam, kemudian diviralkan tiba-tiba dan dia melihat, dia sadar. Dia sadar dia sudah melakukan satu kesalahan. Dan dia merasa bersalah dan akhirnya dia melarikan diri. Setelah dikejar polisi, akhirnya alhamdulillah tertangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dia tahu betul, ketika dia melihat hasil rekaman tadi, dia tahu dia sudah melakukan satu perbuatan salah. Dan dia tahu sebetulnya tanpa harus dimajukan ke pengadilan pun dia sudah tahu, dia pasti akan dijatuhi hukuman akibat dari satu perbuatannya yang melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji. Ini yang kita kenal sekarang sebagai jejak rekam digital. Dan dia tahu nanti dia pasti akan diajukan ke pengadilan manusia. Dia sudah tahu apa kesalahan dia sudah tahu. Dan dia merasa dia pasti akan dijatuhi hukuman akibat dari perbuatan. Apalagi sampai mengancam pakai senjata segala. Itu yang kita tahu tentang jejak rekam digital. Begitu juga
Nanti di pengadilan Allah kita akan menghadapi satu pengadilan tentang apa saja yang pernah kita lakukan. Dan setiap manusia nanti yang maju ke pengadilan Allah sudah tahu apa yang pernah mereka lakukan dulu. Mengapa? Karena jejak rekam digital tadi sudah ditampakkan kepada orang dalam keadaan sakaratul maut. Karena itu Rasulullah mengatakan tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai dia tahu tempatnya di surga atau di neraka. Dari mana dia tahu tempatnya di surga? Karena pada saat sakaratul maut dinampakkan jejak rekam digital tadi, dan kalau banyak perbuatan-perbuatan baik, itulah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, kalau dia lihat jejak rekam digital yang diputarkan menjelang sakaratul maut, maka dia pasti mati dalam keadaan su'ul khotimah, ketakutan. Karena itu mengapa ada orang mati dalam keadaan husnul khotimah, ada orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, karena pada saat mereka dalam sakaratul maut dinampakkan apa yang menjadi dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Atau kalau mereka berbuat baik, kebaikan mereka yang dinampakkan menjelang sakaratul maut. Karena itu setiap orang yang maju ke pengadilan Allah pasti sudah tahu apa yang mereka akan dapatkan nanti. Karena jejak rekam digital tadi sempurna, begitu sempurnanya di pengadilan Allah. Karena itu hari ini kita akan mencoba memahami Allah secara lebih dekat lagi. Karena memang kajian ini berbasis kepada ma'rifatullah, mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Yang akan kita bahas pada malam hari ini sesuai dengan permintaan dari Kang Ipai adalah tentang As-Sami Al-Basir. Bagaimana Allah mendengar dan bagaimana Allah melihat segala apa saja yang pernah kita kerjakan. Ternyata Allah mendengar, Allah melihat tidak hanya dipahami oleh umat Islam. Bahkan agama-agama lain pun memahami bahwa Tuhan mereka mendengar, Tuhan mereka melihat. Silakan kalau kita punya tetangga berbeda keyakinan dengan kita tanya, apakah mereka yakin Tuhan mereka mendengar, apakah mereka yakin Tuhan mereka melihat, pasti mereka akan mengatakan ya, Tuhan mereka mendengar, Tuhan mereka melihat. Dewa mereka mendengar, dewa mereka melihat. Ladies and gents, you're watching me, but do you know who's watching you? Do you know who's watching you every moment of the day? Inside and out, sunshine and rain. God's watching you, and He never stops. And through good times and bad, He's watching you and He's caring for you. And every acorn that falls on the ground, God sees. Ya, ini pemahaman bahwasanya di dalam keyakinan agama apa saja Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Begitu juga kita umat Islam. Ya. Kita memahami Allah itu melihat, Allah mendengar. Keyakinan itu 100%, tidak ada seorang pun yang meragukan. Tidak ada seorang pun yang meragukan di antara kita, umat Islam nih, ya, yang sedang kita membahas kajian ini, kita yakin 100%. Bukan 99,9%, tapi 100% kita yakin Allah mendengar apa yang kita ucapkan, Allah melihat apa saja yang kita kerjakan. Yakin, aku yakin. Begitu juga tokoh ini. Kalau kita pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, ini ada tokoh, seorang yang melakukan satu mutilasi. Dia bekerja di salon, dia melakukan mutilasi kepada pelanggan-pelanggannya. Bukan cuma satu, 11 orang. 11 orang itu pun karena tertangkap. Kalau tidak tertangkap, mungkin perbuatan biadab itu sampai sekarang masih tetap dilakukan. Dia guru ngaji. Pasti ketika dia mengajarkan mengaji pada murid-muridnya, ayat Innallahu was-sami'ul basir, pasti dia baca. Dan pasti dia tahu Allah mendengar, Allah melihat. Tanya kepada yang bersangkutan, apakah dia yakin, yakin Allah mendengar, Allah melihat, pasti yakin. Tapi mengapa perbuatan mutilasi tetap dilakukan? Karena memahami Allah mendengar, memahami Allah melihat, dipahami hanya sebatas kecerdasan kolbu saja. Tidak dengan kecerdasan akal. Karena kecerdasan itu harus dilihat. Dia merasa tidak ada yang lihat perbuatan dia. Dia hanya merasa berdua dengan korbannya. Karena itu korbannya dibunuh, diambil harta bendanya. Sekali lagi, yang bersangkutan atau kita kenal sebagai Rian dari Jombang ini melakukan satu mutilasi karena dia merasa bahwasanya perbuatannya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sekali lagi, memahami Allah, mendengar, melihat hanya dengan sebatas kecerdasan kolbu saja, tidak dengan kecerdasan akalnya. Karena akalnya harus melihat wujud, harus melihat zat, baru bisa dipahami. Itu bedanya. Mengapa dua-dua kecerdasan itu penting sekali untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita pahami. Sedikit saya cerita. Pada waktu saya kecil dulu, kelas 4 SD, sore hari saya ke madrasah.
pada satu hari Ustadz kami menjelaskan tentang surat Yasin ayat 65, sorry. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah tangan-tangan mereka, sedang kaki-kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah mereka lakukan dulu. Ini dibahas oleh Ustadz kami. Dan ketika sedang dalam bahasan tadi, tiba-tiba Ustadz kami nanya, ada yang namanya Didik? Yang nama Didik berdiri, "Ana Abah, maju kamu," kata Abah Ustadz. Didik maju. Kemudian Abah Ustadz menggambar jempol tangan Didik. Dikasih gambar mata, dikasih gambar hidung, dikasih gambar mulut. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Kemudian jempol tangan Didik yang sudah ada gambar orang tadi dihadapkan ke wajah Didik. Sambil Ustadz kami ngomong dengan suara dibuat-buat. Didik, kemarin kamu nyolong mangga Haji Umar ya. Kalau kamu tidak minta maaf pada Haji Umar dan tidak bertobat, nanti di pengadilan Allah aku akan bersaksi dan kamu akan masuk ke dalam neraka karena sudah mencuri mangga Haji Umar. Kami semua ketawa gergeran. Cara Ustadz kami menjelaskan cukup komunikatif. Buat kami dulu ketika kami masih kecil. Kami semua ketawa gergeran. Cuma anehnya yang namanya Didik tiba-tiba, "Ya Ustadz, ampun Ustadz, nggak akan ngulang lagi Ustadz, nanti saya minta maaf pada Haji Umar." Belakangan kami baru tahu rupanya Didik betul-betul nyuri mangga Haji Umar dan dilaporkan oleh anaknya Haji Umar, karena tahu Didik tadi sekolah di madrasah, dilaporkan kepada guru kami, dan begitulah cara Ustadz kami negur. Didik ketakutan, dia janji dia akan minta maaf pada Haji Umar dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan setelah itu Didik memang tidak pernah mencuri lagi kelihatannya, karena setelah itu kampung kami aman. Buah-buahan yang tadinya suka hilang, tiba-tiba nggak pernah hilang. Rupanya pencuri di tempat kami cuma Didik seorang. Singkat cerita, kemudian saya lulus SD, saya sekolah di Jakarta. Kami berpisah. 20 tahun kemudian saya ketemu Didik. Saya dengar Didik kabarnya sudah jadi preman di pasar. Tukang palak, malakin supir-supir angkot, malakin tukang-tukang dagang. Saya dengar itu, saya ketemu Didik, ya kebetulan saya pulang kampung, saya ketemu Didik, saya ajak makan di satu toko. Kami dulu sambil bernostalgia, akhirnya saya singgung profesi Didik, tapi sekarang kamu jadi preman. Kamu ya itu enggak, itu kok ngambil uang dari orang-orang yang pedagang dari itu. Kamu nggak takut nanti jempol kami bersaksi seperti yang Ustadz kita bilang waktu di madrasah dulu. Diingatkan itu apa jawab Didik? Ah iya ya, dulu kita dikibulin ya sama Ustadz kita. Loh kok dikibulin Didik? Ya emang kamu percaya di tangan kita ada mata, ada hidung, ada mulut. Jadi buat Didik, apa yang dulu dipahami ketika masih kecil, ketika otak belum berfungsi, ketika dia dewasa, ketika otak sudah mulai berfungsi, dianggap sebagai satu cerita dongeng saja. Karena itu dia bilang, kita dulu dikadalin ya sama Ustadz kita, itu yang terjadi. Karena apa? Dulu Didik memahami dengan kecerdasan kolbu, tidak dengan kecerdasan akalnya. Kecerdasan akal belum berfungsi. Tetapi ketika kecerdasan akal berfungsi, itu yang dikatakan. Kita dikadalin ya sama Ustadz kita, itu yang terjadi. Jadi kalau kita memahami tangan kita berkata, seolah-olah tangan kita ini bisa ngomong, hati-hati. Hati-hati. Itu artinya kita memahami ayat-ayat Allah itu dengan bahasa ala storybook children. Seperti fairy tale saja. Karena itu di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, ketika disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah, apa jawab orang yang tidak percaya? Asatirul awalin. Ini kan cuma dongeng dari orang-orang zaman dulu saja. Karena itu sekali lagi memahami Al-Quran haruslah dengan bahasa cerdas. Bukan dengan bahasa ala storybook children. Bukan dengan cara fairy tale. Itu yang terjadi pada teman saya Didik. Ketika kecil dia paham, dia takut. Karena akalnya belum berfungsi. Karena akal berfungsi ketika akil balik tiba. Tetapi ketika akal mulai berfungsi, mulai ngerasa bahwasanya dulu dikadalin sama ustadz. Sekali lagi bahwasanya memahami Allah dengan mempergunakan kedua kecerdasan ini. Pantas Allah marah kalau kita tidak mempergunakan kedua kecerdasan ini. Karena orang yang tidak mempergunakan dua kecerdasan tadi cenderung akan jadi sesat. Jadinya akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang manusia sekarang lebih takut kepada teknologi modern. Lebih takut pada CCTV. Katakanlah orang yang mau nyuri di satu supermarket. Ketika masuk ke supermarket, niatnya nyuri, dia akan lihat dulu di mana CCTV-nya. Dan dia akan lihat mana blind side-nya. Kalau dilihat dari blind side, baru dia melakukan pencurian. Kita tanya kepada orang yang bersangkutan, apakah dia yakin Tuhan mendengar, apakah dia yakin Tuhan melihat, dia akan mengatakan, ya, Tuhan mendengar, Tuhan lihat. Tapi mengapa pencurian tetap dilakukan? Karena itu tadi.
Karena itu tadi yang masuk ke dalam akalnya itu bahwasanya Allah itu hanya dalam kecerdasan kolbu, tidak dengan kecerdasan akalnya. Ya, inilah yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi. Mengapa Allah marah kalau kita tidak mempergunakan dua kecerdasan sekaligus di dalam memahami ayat-ayat Allah. Karena itu mari kita lihat lagi. Ini yang dilakukan manusia. Dilakukan manusia melakukan satu pengawasan. Ya. Sekarang kita tahu ada CCTV di mana-mana. Bahkan yang di Jakarta tahu betul di Jalan Tamrin atau di Jalan Sudirman ada yang namanya CCTV. Ada ITLI, Electronic Transformation Electronic Traffic Enforcement. Jadi bahwasanya ini merupakan satu alat pengawasan untuk melakukan tilang elektronik. Ini yang dilakukan oleh manusia untuk mengawasi perbuatan orang-orang lain dengan CCTV, dengan kamera-kamera yang ada di mana-mana. Tujuannya cuma satu, merekam apa saja yang dilakukan oleh seseorang. Itu yang dilakukan oleh manusia sekarang dengan teknologi modern. Padahal kita tahu bahwasanya berulang kali disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu melihat apa saja yang kita kerjakan. Allah mengawasi apa saja yang kita lakukan. Mengapa kita lebih takut kepada teknologi manusia ketimbang teknologi Allah? Karena selama ini kita memahami Allah tidak dalam bahasa iptek. Kita memahami Allah kebanyakan dalam bahasa fairy tale tadi. Artinya sekali lagi ingin saya sampaikan bahwasanya kita ini generasi cerdas. Ingat ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Dimulai dengan Iqra, baca, baca. Ketika Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, Iqra, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari, Iqra sampai 3 kali. Demi Allah, malaikat Jibril tahu persis Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan orang dulu banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu biasa. Dan malaikat Jibril tahu persis Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi mengapa tetap memaksakan Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali? Karena surat Al-Quran itu tidak ditujukan hanya pada Rasulullah. Al-Quran itu ditujukan kepada semua umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Iqra artinya Allah menyuruh kepada umat akhir zaman ini untuk membaca. Dengan membaca Allah menyuruh kita masuk ke gudang ilmu pengetahuan. Dengan membaca Allah menyuruh kita cerdas. Dan hanya 5 ayat yang Allah turunkan ketika wahyu pertama tiba. Ditutup dengan alaji alama bil qalam, alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantara ilmu pengetahuan. Dan Allah mengajarkan kepada manusia apa saja yang tidak diketahui oleh manusia. Artinya apa? Semua ilmu pengetahuan yang ada sekarang, yang dikatakan hasil penemuan seseorang, bahkan dipatenkan, sebetulnya yang mewahyukan, yang mengajarkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang menjadi guru kita. Allah yang menjadi guru umat akhir zaman. Karena itu kecerdasan ini ada ciri dari umat akhir zaman. Contoh yang namanya besi. Di zaman mungkin 2000 atau 3000 tahun yang lalu, nggak percaya besi ini bisa di atas air. Padahal besi itu begitu beratnya, pasti akan tenggelam di air. Bahkan bukan itu saja. Sekarang, di zaman sekarang, besi itu bisa terbang. Nggak pernah terpikir manusia zaman dulu. Ya ini tadi. Karena kita adalah generasi Iqra, satu generasi yang ditakdirkan cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memahami bagaimana tangan berkata, kaki bersaksi, juga dengan pemahaman sains, dengan pemahaman ayat-ayat kauniyah dengan bahasa cerdas. Bukan ada mata, bukan ada mulut di tangan dan kaki-kaki kita. Jangan memahami seperti itu dulu. Ya. Kalau ada orang memahami Allah, maha mendengar, Allah melihat, kemudian jadi takut pada Allah, bagus. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tetapi manusia zaman sekarang sulit memahami Allah mendengar, Allah melihat, kalau tidak dijabarkan dengan pendekatan secara iptek, secara sains. Karena itu tujuan daripada menjelaskan Allah dalam bahasa sains, bagaimana Allah mendengar, Allah melihat, ada tujuan cuma satu. Agar rasa keimanan kita bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita takut, agar kita menjaga setiap perilaku kita, jaga setiap perbuatan kita, jaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena pada hakikatnya ada jejak rekam digital yang nanti akan diperlihatkan dan diperdengarkan pada kita di padang mahsyar. Jadi sekali lagi jangan kita memahami tangan berkata tukallimudadim wa tashadirhum dengan bahasa seperti ini. Ini bahasa fairy tale, ini bahasa dongeng.
ya hanya mempan untuk anak-anak yang otaknya belum berfungsi. Tetapi bagi orang yang berakal, ini semua dianggap sebagai satu kisah dongeng saja. Karena itu mari kita berangkat dalam ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, yaitu dengan cara ikro, dengan cara cerdas. Karena itu kita memahami bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat dengan bahasa iptek, dengan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, sifat as-sami ini Allah berikan pada semua manusia. Sifat-sifat Allah ada pada setiap manusia. Ya, keinginan untuk mendengar apa saja yang diucapkan oleh orang lain pasti ada pada diri kita. Kita ingin nguping nih. Istilah sekarang kepo, ingin tahu apa yang dikerjakan oleh orang lain, ingin tahu apa yang diucapkan oleh orang lain. Itu sifat as-sami. Nah, bagaimana seandainya sifat as-sami ini, sifat as-sami dikemas dalam bentuk iptek? Inilah hasilnya. Cell phone users, beware. The Federal Bureau of Investigation can now hear everything you're saying, even when your cell phone is turned off. Authorities can now activate the microphone inside your phone, allowing them to eavesdrop on you and your conversations. Experts say the only way around this is to take the battery out of the device. Ya, kita lihat bahwasanya ternyata HP kita, walaupun sudah kita matikan, ternyata mati, dalam keadaan mati ini, ternyata bisa diaktifkan. Bisa diaktifkan dengan satu teknologi tertentu, sehingga apa saja kita ucapkan itu bisa terdengar. Ini kemampuan manusia. Jadi satu-satunya cara sekarang bagaimana? Ya dilepas baterainya, supaya tidak bisa dihidupkan. Tidak bisa diaktifkan alat pendengar, alat perekam yang ada di dalam HP kita. Tapi manusia juga pinter. Karena itu sekarang HP sekarang tidak ada yang baterainya bisa dikeluarkan langsung oleh kita. Sulit mengeluarkannya. Karena itu orang-orang yang niat jahat, kriminal itu memakai HP sekali pakai, langsung itu dibuang. Itu tadi, kemampuan mendengar yang dikemas dalam bentuk iptek. Ya, ini jadinya. Ini jadi kemampuan as-sami dikemas dalam bentuk iptek. Ini jadinya pada manusia. Nah, sekarang sifat al-basir. Bagaimana kemampuan melihat, ini juga Allah berikan pada kita. Kita kan ingin lihat. Setiap ada peristiwa apa saja menarik, kita pengen lihat. Pengen nonton. Kepo. Nah, bagaimana saat sifat al-basir ini dikemas dalam bentuk iptek? Ini hasilnya. Claire Kucheva's house. Addresses and range. I match the viewer settings of the signal. Signal's solid. All right, dazzle me. Maaf, ini bukan fiktif. Ini sudah terjadi. Jadi manusia bisa melihat, bisa dilihat rumah seseorang itu bisa dilihat. Terbuat dari bata itu bisa ditembus. Karena itu supaya tidak bisa dilihat oleh satelit yang ada di angkasa sana, ya pakai dari baja rumah kita. Tapi nggak mungkin kita bikin rumah dari baja. Ini tadi kemampuan melihat yang dikemas dalam bentuk teknologi. Luar biasa, luar biasa. Nah, semua yang mengajarkan ini siapa? Semua yang mengajarkan Allah. Nah, kalau manusia mampu seperti itu, Allah juga pasti mampu dong. Karena apa yang diberikan Allah pada manusia hanya sebagian kecil dari ilmu Allah. Ilmu Allah jauh lebih tinggi lagi. Karena itu jangan memahami Allah dalam bahasa dongeng, dalam bahasa fairy tale. Mari kita mendekati bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat dalam bahasa sains, dalam bahasa teknologi. Mengapa manusia lebih takut kepada apa yang dilakukan atau Badan Intelijen Amerika atau Badan Intelijen Mossad misalnya? Padahal yang mengajarkan siapa? Allah. Mengapa kita tidak takut pada Allah? Karena pada hakikatnya Allah juga punya intelijen yang ada setiap saat. Yang disebut sebagai malaikat raqib dan atid yang kita kenal. Itu bekerja 24 jam sehari. Di sisi kita. Merekam apa saja yang kita ucapkan, merekam apa saja yang kita kerjakan. Itulah jejak rekam digital. Itu persis sama seperti yang dilakukan oleh manusia. Nanti akan kita lihat. Luar biasa. Kita akan lihat. Bagaimana semua ilmu pengetahuan tentang alat perekam manusia itu sebetulnya Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan. Dan semuanya ada pada tubuh kita. Nah, kalau kita lihat CCTV semacam ini misalnya, itu bisa diakalin. Kalau misalnya pergi ke satu tempat yang misalnya terbuat dari baja, misal tadi, itu udah nggak kelihatan. Nah, sekarang manusia bermimpi bagaimana bisa menanam alat penyadap di dalam tubuh manusia. Supaya dia kalau kemanapun, bersembunyi dimanapun juga akan ketahuan.
mendengar apa yang dia ucapkan, melihat apa yang dia kerjakan. Kita lihat dulu satu ilustrasi, ini memang film fiktif, dibuat kurang lebih 20 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah jadi kenyataan. Ini ceritanya seorang presiden Amerika yang melakukan satu pemeriksaan diri satu medical check up, dan kemudian ternyata dipasang alat penyadap di dalam tubuhnya oleh lawan-lawan politiknya. Kita lihat dulu, ini mimpi manusia kurang lebih 20 tahun yang lalu itu sudah dibuat oleh manusia, dan sekarang sudah jadi kenyataan. Yes, sir. Now, Raymond, I'm going to drill a tiny hole in the skull, which will allow delivery of the new implant. Dipasang di So otaknya. what you'll feel is a little discomfort in the form of pressure and also a loud vibrating noise in your head, all of which, of course, is completely normal. Mengapa di otak ada dekat dengan saraf pendengaran dan dekat dengan saraf penglihatan, supaya bisa melihat apa yang dilihat, supaya bisa mendengar apa yang diucapkan. So any task is completed, you will already have forgotten that it ever actually took place. Probe going in now. As good. Excellent. Releasing implant. First, let's get rid of the bug in your Ini head. ceritanya seorang Take this thing narapidana out of the yang tahu case ada alat penyadap and di stick it tubuhnya, up your nose. dan coba dia keluarkan. Don't worry, it's self-guiding. Just shove real hard. Dia keluarkan alat penyadap yang dipasang di tubuhnya. When you hear the crunch, you're there. Just pull it out. Be careful. It's my head too. Dulu film ini disebut science fiction, tapi sekarang sudah jadi kenyataan. Sekarang mimpi manusia mulai jadi kenyataan. Bisa menanam alat penyadap di dalam tubuh seseorang. Dia pergi kemana saja ketahuan. Inilah teknologi manusia. Coba memasang alat penyadap di tubuh orang-orang yang penting untuk diawasi. Dan kalau manusia sudah berpikir seperti itu, mengapa Allah tidak? Allah sudah memasang alat penyadap di dalam tubuh kita, cuma kita nggak nyadar. Allah, demi Allah, Allah sudah memasang alat penyadap itu dan bekerja 24 jam sehari dan tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Karena listrik itu selalu ada di dalam tubuh kita. Berhentinya kapan? Ketika jantung kita berhenti berdetak. Ketika buku amalan kita sudah ditutup, baru rekaman tadi akan stop. Jadi sekali lagi kita akan melihat alat penyadap di dalam tubuh kita yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala yang merekam setiap apa yang kita kerjakan, merekam setiap apa saja yang kita ucapkan. Kala itu William Galvin mengatakan manusia adalah produk high-tech tercanggih. Luar biasa tubuh manusia. Kalau kita dalami, kalau kita teliti. Tidak ada habis-habisnya kekaguman para dokter memahami bagaimana hebatnya tubuh manusia. Nah, itu dikatakan manusia adalah produk high-tech tercanggih. Produk high-tech siapa? Berarti high-tech Allah yang menciptakan manusia. Nanti sekali lagi kita lihat, ini pengadilan manusia. Di pengadilan manusia, supaya orang tadi tidak bohong, maka disumpah dengan keyakinan mereka masing-masing. Tetapi kita tahu kadang-kadang sumpah ini juga dilanggar. Sumpah ini mereka ingkari dalam rangka menyelamatkan diri dari hukuman manusia. Karena itu, ketika orang dijatuhi hukuman atau akan diajukan ke pengadilan, harus ada dulu. Harus ada beberapa aturan. Itu harus ada ya, menurut KUHP atau KUHAP itu, minimal ada 2 alat bukti. Baru orang bisa diajukan ke pengadilan manusia. Kalau 1 barang bukti saja lemah, 2 baru bisa dituntut ke pengadilan manusia. Ini pun belum tentu dia akan dibebaskan kalau dia bersalah. Apalagi nanti kalau bisa mendapatkan pengacara yang handal. Tapi paling tidak dalam hukum manusia minimal 2 alat bukti. Nah, kita lihat dulu
manusia, di mana barang bukti bisa direkayasa. Ini jelas seorang bandar narkoba yang jelas salah. Mengedarkan narkoba, bahkan membunuh lawan-lawan pesaingnya. Hakim mungkin tahu orang ini jahat, orang ini bandar narkoba, orang ini pembunuh. Tetapi karena barang bukti tidak mencukupi, maka akhirnya dibebaskan. Ini sistem pengadilan manusia. Nah, bagaimana dengan sistem pengadilan Allah? Nah, itu sekali lagi KPK misalnya atau polisi itu berusaha agar mempersiapkan materi dakwaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang jelas sekarang itu dengan mempergunakan teknologi canggih, direkam dan lain sebagainya. Supaya orang tadi tidak bisa mengelak. Direkam, ya, entah itu dengan CCTV atau apapun juga. Tujuannya adalah agar bisa dituntut di pengadilan manusia dan orang tadi tidak bisa mengelak atas apa yang pernah dilakukan, atas apa yang pernah dikerjakan. Sama seperti pengendara Pajero tadi, ya akhirnya tidak bisa mengelak. Ketika gambarnya viral tentang apa yang dilakukan pada supir truk kontainer tadi, sudah tidak bisa lagi mengelak dari apa yang pernah dia lakukan. Karena sekali lagi kita satu hari nanti akan menghadapi satu sidang pengadilan Allah. Nah, bagaimana? Sekali lagi sistem pengadilan manusia tadi Allah yang mengajarkan. Alamal insana malam ya'lam, sistem pengadilan pada pengadilan manusia Allah yang mengajarkan. Kita ini adalah generasi Iqra yang melakukan apa saja dengan satu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di pengadilan Allah mengatakan Iqra kita baca kitabmu, nggak perlulah penuntut umum, nggak perlu hakim, cukup dirimu sendiri yang menuntut dirimu sendiri, cukup dirimu yang hakim yang menjatuhkan pantasnya ini kamu masuk dalam surga atau masuk dalam neraka. Kita mengatakan kita baca kita sendiri, nggak perlu penuntut umum di pengadilan Allah, nggak perlu hakim, cukup engkau sebagai penghisap, penghukum terhadap apa yang telah kamu lakukan. Kenapa? Karena apa yang disajikan Allah, ditampilkan Allah itu tidak bisa dielak oleh manusia, tidak bisa dihindari oleh manusia. Nah, itu sekali lagi mari kita lihat sistem tangan Allah di padang mahsyar kelak, ya. Sama ya. Dua alat bukti. Tadi kan dalam KUHP, ya, dalam UHAP itu dua alat bukti minimal, dua alat bukti sama. Pengadilan Allah juga melakukan satu hal yang sama. Kan Allah yang ngajarkan. Kita lihat, ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi bukti itu ada dua. Tukallimuna aydihim tangan dan satu lagi kaki. Ini bukti di padang mahsyar yang membuat nanti kita tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu dibuka dengan kalimat al-yauma nahtimu ala afwahihim. Diterjemahkan pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tapi tolong jangan dipahami kami tutup mulut mereka seolah-olah pengadilan Allah ini pengadilan otoriter. Seolah-olah mulut kita dibredel, kita nggak boleh ngomong, kita nggak bisa bela diri. Jangan bayangkan seperti itu. Pengadilan Allah bukan pengadilan otoriter. Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kita untuk membela diri. Tetapi sekali lagi sebetulnya al-yauma nahtimu ala afwahihim kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris speechless, nggak mampu kita ngomong. Mengapa? Kenapa mulut kita terkunci? Mengapa? Karena apa? Jejak rekam digital, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan nampak jelas, detail sekali. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan ditampakkan kepada kita. Dan kalau perlu akan ditonton oleh seluruh umat di padang mahsyar kelak tentang apa yang pernah kita kerjakan. Itu yang membuat mulut kita terkunci. Bukan karena Allah mengunci mulut kita, bukan Allah membredel mulut kita. Sekali tidak. Tetapi masalahnya adalah bukti itu begitu jelasnya. Sehingga kita tidak bisa mengelak lagi. Ya, sama seperti pengendara Pajero tadi, nggak bisa ngelak. Jelas. Dari rekaman viral tadi, dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu sudah melewati batas-batas, ya, batas-batas kemanusiaan. Ya. Karena itu sekali lagi, bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat, mari kita lihat dulu. Sekali lagi, bagaimana memahami surat Yasin ayat 36. Ini adalah alat perekam pada dunia manusia. Alat perekam pada dunia manusia. Sampai jam berapa, maaf? Ya. Saiki aku merono ya. Ya. Sampai sebetulnya sampai 8:30, Ustadz, sampai setengah jam lagi untuk tanya jawab untuk diskusinya. Saya ini kan dulu sampai ini.
Soalnya nanti bisa saja pakai WA barangkali. Tanggung tuh. Ya, tapi tadi karena mulainya agak terlambat, Iya, makanya. tinggal 3 menit atau 5 menit lagi bisa, Ustadz? Ya, saya usahakan ya, saya usahakan. Ya, baik. Kita belum sampai pada intinya nih, baru openingnya nih, baru masuk gitu. Ya. Jadi sekali lagi intinya adalah ini. Intinya adalah bahwasanya kita memahami dengan bahasa iptek karena kita ada generasi Iqra, generasi yang ditakdir cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang dilakukan oleh manusia itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngajarkan. Begitu juga sistem pengadilan manusia. Bagaimana sistem pengadilan manusia, Allah yang ngajarkan. Kita lihat contohnya. Ini ada seorang yang dituduh melakukan satu pembunuhan terhadap suaminya. Istri dituduh melakukan satu pembunuhan terhadap suami. Dia nggak ngaku. Karena tidak merasa membunuh suaminya. Tetapi kita lihat dihadirkan barang bukti. Apa saja barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Miranda. How are you? How are they treating you? Like I'm crazy, Teddy. They think I did it, but I didn't do it. All right. Thank you. I didn't do it, Teddy. Have a seat. Let's not talk about what you did or didn't do, all right? What's important is what I can do for you now. Now, the DA is pushing for a hearing as early as next week. Next week? We haven't even had a time to investigate. We can't have a hearing next week. Listen, as your attorney, kita lihat apa bukti-buktinya I gotta tell you, yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum. You've been placed at the scene. The sheriff himself saw you driving home. The neighbors heard the screams. They've got the murder weapon. They've got your prints on the murder weapon. Your prints are on the floor, on the walls, on everything. Yeah, but what's my motive? Ini sidik jari. Sidik jari manusia ternyata tidak ada satupun yang sama. Sidik jari mana satupun tidak ada yang sama. Itu yang ada di tangan kita. Yang jadi pembuktian di padang mahsyar nanti juga sama. Tadi tangan itu arti sidik jari kita. Pengadilan manusia tadi mengatakan salah satu bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam menuntut seseorang itu bersalah atau tidak, terlibat atau tidak dalam satu peristiwa pembunuhan, itu salah satu adalah melalui sidik jarinya. Tukallimun aydihim, berkatalah tangan, berarti di tangan itu ada sesuatu yang amat sangat penting. Itu sidik jari kita. Apa sih fungsi sidik jari? Apa fungsi di dalam bahasa iptek yang diterjemahkan dalam bahasa iptek manusia? Kita lihat sidik jari. Sidik jari manusia tidak sama. Dan keunikan sidik jari manusia ternyata tidak pernah bisa dihapus. Dihilangkan pakai apapun juga nggak akan pernah hilang. Nanti suatu saat bisa saja dihilangkan. Tetapi nanti akan tumbuh lagi. Tumbuh persis sama. Seperti tumbuhnya kuku. Kuku boleh saja digunting. Nanti dia akan tumbuh. Sidik jari boleh saja dihapus dengan asam atau apapun juga. Dia hilang. Tetapi suatu saat nanti akan tumbuh dengan pola yang persis sama. Kita lihat dulu. No prints. Yeah, I'm telling you, the guy's got no fingerprints. You can burn prints off with acid. Yeah, but it's not permanent. Pattern goes down several layers of skin, but it always grows back. Yeah, and it would have left some scarring. Well, maybe you cut them off. The skin grows back along with the prints. Yeah, skin's got growth memory. No shit. Jelas bahwasanya sidik jari manusia itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan dia akan tumbuh dengan pola yang sama, persis seperti kuku kita. Boleh saja kita gunting, nanti dia akan tumbuh kembali. Sama seperti rambut kita, boleh saja kita gunting, nanti dia akan tumbuh kembali. Cuma sidik jari dengan pola yang sama, tidak akan pernah bisa berubah. Karena ini merupakan salah satu barang bukti. Ini cara Allah. Karena itu mari kita berkata itu artinya orang itu dalam bahasa teknologi audio. Dan indera untuk menangkap audio itu adalah telinga. Ya. Telinga. Sekarang berkatalah tangan. Berarti tangan itu merupakan audio. Berkata itu audio, tangan itu sidik jari. Arti di sidik jari terekam semua apa saja yang pernah kita ucapkan. Terekam di sini. Terekam. Ya. Nanti akan diperdengarkan oleh Allah di padang mahsyar tentang apa yang pernah kita ucapkan. Setiap ucapan buruk itu akan Allah perdengarkan. Setiap zikir kita juga Allah akan perdengarkan. Inilah fungsi tangan dalam bahasa teknologi. Tukallimun aydihim terjemahkan dalam bahasa teks, ternyata tangan kita fungsinya sama seperti audio yang merekam apa saja yang pernah kita kerjakan. Contohnya begini ya. Dulu orang untuk merekam suara itu pakai yang namanya piringan hitam. Untuk mendengarnya pakai gramofon. Ya. Yang
penting di sini adalah piringan hitamnya. Piringan hitam itu merekam suara manusia, ya, suara nyanyian, suara apa saja. Dulu piringan hitam ini digunakan untuk merekam suara orang-orang penjahat. Ini penjahat nomor 1 direkam suaranya. Dan dari rekaman ini nanti diajukan ke pengadilan untuk membuktikan kesalahan orang tadi. Jadi dulu orang merekam ini pakai yang namanya piringan hitam, merekam pembicaraan seseorang. Kita lihat dulu, kita lihat kemiripan pola antara piringan hitam dengan sidik jari tangan kita. Kita lihat ada garis di tengahnya. Kita lihat polanya. Ini. Apakah ini satu kebetulan? Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan semua ilmu kepada manusia. Tentang apa yang tidak pernah diketahui oleh manusia, Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan manusia untuk membuat alat perekam seperti ini, namanya piringan hitam. Inilah, bahwasanya nanti semua apa yang diucapkan oleh manusia itu direkam di dalam sidik jari tangan kita, yang dalam bahasa manusia disebut sebagai piringan hitam, disimpan di dalam piringan hitam. Apalagi yang membuat manusia tidak bisa berkata-kata. Kita lihat ada seorang polisi, di sini polisi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap gembong narkoba. Mereka nggak ngaku. Orang kami polisi kok, masa kami bunuh orang, masa kami ngerampok. Ternyata perbuatan polisi tadi direkam oleh seseorang yang melihat kejadiannya. Dan ini jadi barang bukti di pengadilan manusia. Membuat polisi-polisi tadi speechless, nggak mampu ngomong. Sekali lagi bahwasanya tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ternyata kaki kita bersaksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat fungsi daripada tashhadu itu artinya ada satu lagu ketika tangan dan kaki berkata, salah ya. Kalau dalam bahasa asli harusnya kaki itu tidak berkata, tetapi kaki itu bersaksi. Artinya apa? Kaki itu menyaksikan satu kejadian. Beda dengan mata fungsinya. Kalau mata itu melihat, sedangkan kaki itu adalah melihat satu kejadian. Tashhadu, ya, melihat satu kejadian. Dan indranya adalah apa? Mata. Yang dilihat apa? Gambar. Jadi dimaksud Allah ya, tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu adalah bahwa kaki itu merekam setiap apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia. Beginilah cara Allah mendengar manusia. Beginilah cara Allah melihat manusia. Dari rekaman-rekaman yang ada pada tubuh manusia tadi. Dari piringan hitam ini. Dan akhirnya manusia membuat yang lebih canggih lagi lebih taktis. CD, compact, sama. Kalau belum ada rekamannya dia rata. Tapi kalau sudah ada rekaman ada garis-garis. Nah, dan syaratnya harus ada apa? Harus ada magnet. Harus ada magnet. Baru bisa merekam suara. Baru bisa merekam gambar. Kita lihat dulu, ini namanya flash drive. Ya. Kita lihat setelah piringan hitam, ada lagi compact disk. Ya. Sekarang dibuat lagi yang namanya flash drive. Perhatikan bentuknya. Perhatikan bentuknya. Perhatikan bentuknya. Pertama kali dulu diberi nama bukan flash drive. Ya, bukan flash disk. Namanya apa? Namanya dulu adalah thumb drive. Thumb itu jempol. Siapa yang menghilangkan? Apa satu kebetulan? Sekali Allah yang mengarahkan manusia untuk melakukan satu perbuatan atau satu hasil teknologi yang Allah ajarkan. Persis seperti yang Allah buat. Hanya manusia membuat dalam bentuk manusianya. Ya. Ini sekali lagi bahwa saya ternyata fungsi rekaman tadi ada pada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bisa 3-in-1. Ya. Bisa 3-in-1. Bisa piringan hitam, ya compact disk, ya flash disk. Kemana lagi kita akan lari? Kemana lagi kita lari? Karena semua akan direkam di dalam tubuh kita. Dan kalau tubuh kita mengandung magnet, itu artinya tubuh kita bisa merekam suara, bisa merekam gambar. Dan kita tahu, tinggal dimasukkan ke alat yang namanya MRI. Akan terlihat nampak apa yang ada di dalam tubuh kita. Nggak harus dioperasi. Karena itu disebut magnetic resonance image. Karena tubuh kita mengeluarkan magnet yang merekam apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sayang sekali karena keterbatasan waktu juga lah. Ya. Sebetulnya masih ada kurang lebih 30 menit lagi sampai kepada endingnya, tetapi barangkali akan kita lanjutkan pada kesempatan lain karena waktu juga yang memisahkan kita. Masih ada waktu 8 menit ya. Kalau Bunda Kisha. Ya, kalau ada hal yang mau ditanyakan, sudah ada yang mau bertanya. Ya, silakan nanti ya. Ya, silakan. Sudah ada yang bertanya nih di chat. Mungkin saya sampaikan dulu ya. Aduh, terima kasih sekali Ustadz sudah menyampaikan semuanya dan mohon maaf
mungkin waktunya sangat terbatas gitu. Jadi saya mungkin langsung pada pertanyaan saja. Nanti bagi yang mau bertanya langsung pada Ustadz Arman, silahkan raise hand. Saya akan bacakan sementara dari yang ada di dalam chat. Ini saya bacakan dari Ibu Rosa. Seperti ini pertanyaannya. Tadi dikatakan bahwa saat sakaratul maut, setiap manusia akan diperlihatkan rekam, jejak rekamnya. Iya, betul Ustaz. Akan diperlihatkan di mana tempatnya. Di akhirat atau di surga atau neraka. Lalu di mana nanti posisi sidang akhirat dan syafaat Rasulullah kalau menjelang wafat manusia sudah diputuskan akhir hidupnya. Itu di mana gitu, Ustaz? Ini sebetulnya satu kajian tersendiri, Bunda ya. Di sini salah satu contohnya surat Yunus ayat 90 dan 91. Ya, di situ ketika Fir'aun mulai tenggelam di Laut Merah, maka apa yang dikatakan? Hatta ija adrokal goro, ketika nyawa sudah sampai batas tenggorokan. Qalu berkatalah Fir'aun, berkatalah Fir'aun. Apa yang dikatakan Fir'aun? Ana minal muslimin, ana minal muslimin. Aku muslim. Jadi sekali lagi sebetulnya kalau kita lihat kajian ini, Bunda, sedikit saya sampaikan. Ya. Sekali lagi, Bunda, bahwasanya manusia dilahirkan dalam keadaan beriman. Semua manusia beriman. Baru diturunkan. Karena ketika akan diturunkan ke muka bumi, Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua manusia harus menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami yang akan kami ikuti segala perintahmu. Baru diizinkan untuk hidup di muka bumi. Dan nanti manusia juga mati dalam keadaan beriman. Tidak ada seorang pun mati yang dalam keadaan tidak beriman, Bunda. Jadi kalau ada yang dikatakan orang mati tidak beriman, salah. Semua manusia nanti mati dalam keadaan beriman. Fir'aun beriman. Dia berkata apa yang dikatakan oleh Fir'aun, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Cuma 91 ayat Yunus 91 Allah berfirman, al-an, kenapa baru sekarang kamu beriman ketika pintu tobat sudah ditutup? Itu yang jadi masalah. Jadi Fir'aun tahu dia harus masuk ke dalam neraka nanti, tapi harus masuk satu proses pengadilan dulu, ya, di dalam pengadilan manusia, di pengadilan akhirat. Tapi sekali lagi Fir'aun sebetulnya, mengapa Fir'aun bisa beriman? Karena ketika hatta ija adrokal goro, ketika nyawa sudah sampai batas tenggorokan, itulah saatnya malaikat mulai tutup buku. Malaikat tutup buku artinya semua taubatnya sudah tidak diterima, pergi. Malaikat meninggalkan tubuh Fir'aun. Nah, ketika malaikat sudah meninggalkan tubuh Fir'aun, artinya pintu taubat sudah tertutup, buku amalan sudah ditutup, iblis, setan yang ada di dalam tubuh Fir'aun, ngapain lagi dia ada di dalam tubuh Fir'aun, menggoda Fir'aun? Kan sudah menang. Kan pintu tobat sudah tertutup. Nah, keluarlah iblis dari tubuh Fir'aun. Nah, ketika keluar dari tubuh Fir'aun kembali kepada fitrahnya dulu. Kul mauludin yuladu al-fitrah, setiap bayi lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman. Dia kembali beriman. Karena sudah tidak ada lagi iblis yang menggoda hatinya. Nah, karena itu dia mengatakan, ana minal muslimin, ana minal muslimin. Aku beriman, aku Islam. Tetapi sekali lagi itu sudah tertutup. Jadi sekali lagi, Bunda, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ini hadis Rasulullah, tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai dia tahu tempatnya di surga atau di neraka. Nah, itu orang ketika ditampakkan tempat di surga, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara yang mati dalam keadaan dinampakkan perbuatan-perbuatan buruknya, dia mati dalam keadaan ketakutan. Tetapi proses pengadilan itu harus, karena itu merupakan satu yang harus dijalani oleh setiap manusia supaya tahu mengapa dia masuk ke dalam neraka, supaya fair. Karena yang ditampakkan itu hanya garis besarnya saja. Nanti secara detail akan ditampakkan. Kadang-kadang orang di pengadilan manusia, di pengadilan akhirat nanti itu cukup panjang, cukup lama. Mengadili seseorang itu bisa panjang waktunya. Sedangkan sakaratul maut kan hanya sekian detik saja sebelum seorang mati tadi. Karena yang ditampakkan hanya garis besarnya saja. Nanti detailnya akan ditampakkan di sidang pengadilan Allah. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Jadi sekali lagi bahwa manusia lahir dalam keadaan suci. Kulu mauludin juga fitrah. Nanti manusia mati juga dalam keadaan beriman. Lahir dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Cuma ada orang beriman ketika kalimat tauhid itu ada di dalam dadanya, sempat bertobat. Tapi ada juga orang yang baru beriman seperti Fir'aun, teriak ana minal muslimin, aku Islam. Tetapi ketika pintu taubat sudah bertutup, kenapa baru sekarang, kata Allah. Jadi sekali lagi, nanti manusia ketika kepada masyar sudah tahu. Karena itu dia kepada masyar, nanti setiap manusia yang bersalah itu menundukkan kepala.
Karena sudah tahu lebih banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan. Ya kurang lebih seperti Bunda, ya, jawaban singkatnya. Tapi insya Jadi Allah, sebetulnya sudah tahu kalau kita salah itu juga kita sudah tahu ya Ustadz ya. Sebetulnya sama seperti pengaduan Pak Jero tadi. Cuma proses pengaduan itu harus supaya dia tahu bagaimana detailnya dan berapa ini yang harus diinikan. Ya. Kurang lebih seperti itu Bunda. Ya. Baik, Ada tadi lagi? ini ada lagi. Tadi ya itu untuk Ibu Rosa tadi. Ini ada lagi satu dari Ibu Paramita Palupi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kita semua akan diperlihatkan semua perbuatan-perbuatan aib kita yang ingin saya tanyakan, apakah dengan kita bertobat dapat membuat tertutup aib kita kelak? Ya, yang jelas bahwasanya orang yang ketika hidupnya terbiasa menutupi aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu mengapa saya katakan sekarang manusia dengan adanya media sosial memuat hal-hal yang itu luar biasa. Itu pada hakikatnya nanti karena kalau kita lihat hadisnya, ini disampaikan Rasulullah SAW. Nanti yang menjuruskan manusia ke dalam neraka tidak lain karena kejahatan lisan dan tulisan mereka sendiri. Karena sekarang sebetulnya di endingnya nanti bagaimana jari-jari kita ini itu ternyata bisa membuat satu tulisan yang luar biasa di media sosial yang bisa memaki orang, membuat berita hoax dan lain sebagainya. Itulah Bunda yang pada hakikatnya nanti itulah yang Allah akan tampakkan dosanya. Allah akan tampakkan semua aibnya. Tetapi kalau kita bertobat, apalagi kita tidak pernah membuka aib orang lain, kita terbiasa menutupi kesalahan orang lain, nanti insya Allah Allah tidak hanya tutup ketika di akhirat, di dunia saja aibnya Allah tutupi. Jadi sekali lagi Bunda, biasakan ya dengan adanya sekarang media sosial, artinya yang mendengar kejahatan tadi ya tidak hanya satu orang, tapi bisa jutaan orang, bisa miliaran orang, dan berapa banyak dosanya, subhanallah. Subhanallah. Jadi kita men-share share luas itu, ya berita-berita yang hoax itu juga menjadi saksi ya Ustadz ya? Iya, karena itu Rasulullah mengatakan seperti ini. Kalau kita beriman pada hari akhir, kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa mendakwah ya di dalam media sosial, udah diam saja, dicuekkan saja. Paling kita lihat baca berita-berita buruk, astagfirullahaladzim, udah itu saja yang kita lakukan. Tadi yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita tidak bisa berkata baik, tidak bisa berdakwah, tidak bisa menasihati, ya udah diam saja. Lihat bagaimana sekarang berita hoax bertaburan, berseliweran di mana-mana. Wah, dan kita susah untuk tabayun ya. Ustadz ya, sulit untuk tabayun. Ini ya. Dua orang yang saling mencaci maki di media sosial, balasannya adalah menurut apa yang dikatakan oleh keduanya. Misalnya dia nulis orang tadi, kamu bego, misalnya maaf, kamu bego, yang bego sebenarnya dia. Akan kembali padanya. Dan yang berdosa itu yang memulai. Yang memulai itu yang berdosa. Sehingga nanti dia akan teraniaya karena orang yang dimaki itu juga akan membalas memakinya. Okay. Sekali lagi Bunda, hati-hati. Baik. Jejak rekam digital itu nanti pasti Allah akan nampakkan. Dan kalau dibaca oleh sekian miliar orang, bayangkan Bunda bertumpuk-tumpuk dosanya. Luar biasa. Karena itu jaga tangan kita. Jangan sampai tangan ini menulis satu hal yang sifatnya bisa membuat orang menjadi sakit. Bisa membuat orang menjadi sakit hati. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan yang panjang lebarnya. Tapi sekarang sebelum kita kembali ke chat, saya akan memberikan waktu pada yang raise hand dulu. Di sini sudah ada Bapak Fauzi Rosihan. Silakan Pak Fauzi Rosihan. Terima kasih Mbak Yudis. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Arman. Waalaikumsalam Pak Rosihan, apa kabar, sehat Pak ya? Ya, gimana? Baik, alhamdulillah. Karena waktunya singkat, saya tanya singkat juga Pak Arman. Tadi salah satu rukun iman adalah mempercayai yang gaib. Ya. Nah itu kecerdasan dengan menggunakan apa? Akal atau kolbu? Dua-duanya sebetulnya. Cuma saya katakan kedua kecerdasan harus. Cuma di dalam kasus-kasus tertentu ada yang lebih dominan itu kecerdasan kolbu. Nah memahami Allah ini lebih dominan pada kecerdasan kolbu. Karena Allah tidak mungkin bisa kita lihat wujudnya. Tetapi keberadaan Allah juga bisa kita terima dengan akal kita. Jadi sekali lagi tergantung. Ada harus berimbang antara kecerdasan akal dan kecerdasan kalbu. Tapi kalau sudah bicara tentang hal yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat,
itu prosentasenya harus lebih pada kecerdasan kolbu. Tidak, sebaliknya kalau bicara tentang manusia, hablum minan nas itu harus lebih banyak kepada kecerdasan akal. Jadi tergantung, tidak bisa disamakan kasusnya, tergantung. Nah kalau kecerdasan percaya pada hal yang gaib, nah itu jelas bahwasanya prosentasenya lebih pada kecerdasan kolbu. Karena kecerdasan memahami Allah itu sudah ada pada diri kita. Contoh ya, kalau kita punya 3 cucu, saya katakan Pak Rosihan, kita punya 3 cucu, yang satu 7 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Kita pergi. Kemudian kita pulang, kita kasih oleh-oleh. Yang 7 tahun kita kasih 3 batang coklat, yang 5 tahun kita kasih 3 batang coklat, yang 1 tahun karena kita masih kecil, kita anggap masih kecil 2 tahun nih, kita kasih cuma 1 batang coklat. Pasti dia marah dong. Loh dari mana anak sekecil ini keadilan? Karena sifat al-adil tadi sudah ada pada diri manusia. Nah itu contohnya. Itu kecerdasan kolbu. Terima kasih Ustadz. Semoga Pak Rosihan Pak Fauzi Rosihan puas atas jawabannya. Sekarang satu lagi, ini kayaknya kita mungkin hanya bisa 2 pertanyaan lagi. Di sini ada Ibu Rini di raise hand, dan nanti ada di chat. Saya akan berikan untuk yang di chat dulu, saya bacakan. Mohon maaf untuk Ibu Rini sebentar. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang dari ini Pak Saldi atau Bu Saldi ya. Saldi Sasmita. Begini pertanyaannya. Pak Ustadz, segala dosa kita kan Allah Maha Pengampun. Apakah dihapus rekam jejak dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa besar? Apakah ada ciri-ciri khusus kita mengetahui bahwasannya dosa kita telah diampuni? Itu Pak Ustadz, tolong diberikan tanggapannya. Ya, jelas banyak hadis yang mengatakan sebanyak apapun dosa, sebesar di lautan apapun juga. Ini cerita, ada satu cerita pemuda yang kerjanya mencuri kain kafan. Nah, ketika dia mencuri kain kafan, ternyata begitu dibuka, ternyata mayatnya tadi seorang wanita yang masih cantik, perawan, diperkosa. Nah, ketika malam harinya datang orang yang mati tadi marah ya. Jadi saya sudah dimandikan, sudah disucikan, kamu perkosa saya akan tuntut kamu di pengadilan Allah. Oh, ketakutan bukan main orang ini. Dan dia menangis. Dia datang pada Rasulullah, dia katakan dosa saya banyak sekali, tidak mungkin diampuni. Dosa lebih besar dari mana? Daripada lautan, lebih besar daripada lautan. Bagaimana dibandingkan dengan luasnya langit? Dikatakan lebih besar dosa saya. Apa dosa kamu? Dikatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia sudah mencuri kain kafan seorang anak gadis yang baru saja mati, dan bahkan bukan sekedar mencuri tetapi memperkosa mayat tadi. Rasulullah marahnya bukan main, diusir orang tadi. Nah, Rasulullah, saya tidak bisa mengampuni. Tapi ketika dalam keadaan dia menangis putus asa di tengah padang pasir, datang Allah mengampuninya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas perbuatan mereka bahwa Allah mengampuninya. Nah, inilah Allah Al-Ghafir. Bahkan ketika Rasulullah tidak bisa memaafkan sekalipun, Allah masih bisa memaafkan dosa seseorang. Apalagi kita tahu orang-orang yang mu'alaf, sebanyak apapun dosa, kalau dia masuk bersahadat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Nah, dari mana kita tahu dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah alam ya. Kita tidak tahu ini, tapi paling tidak ada satu keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah mengampuni dosa kita kalau kita memang istiqomah, bukan sekedar tobat sambal ya. Kemudian kita melakukan nanti sudah melakukan lagi ya Ustadz ya. Jangan sampai tobat sambal. Kalau kita tobat tinggalkan terus. Insya Allah akan ampuni. Kita yakin karena doa itu adalah merupakan harapan. Harapan itu berharap mudah-mudahan Allah akan ampuni. Jadi sekali lagi, seandainya pun Allah tidak memaafkan, masih ada yang akan mengampuni dosa kita siapa? Bisa meringankan dosa kita siapa? Rasulullah. Rasulullah nanti diberikan keistimewaan untuk bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Karena itu sekali lagi, jangan hanya cinta pada Allah, tetapi juga cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi, pada Allah saja kita pasti akan diampuni. Ya. Kalaupun masih ada sisa-sisa sedikit, nanti Rasulullah yang akan memberikan satu permohonan maaf kepada hamba-hambanya yang terbiasa bersolawat, yang terbiasa berzikir, menyebut nama Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, tidak hanya kepada Allah kita bertobat, tapi juga kita sering lidah kita berzikir asma atau selawat kepada Rasulullah SAW. Karena beliau juga termasuk orang yang bisa menolong kita ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan di Allah Subhanahu wa taala. Itu terima kasih. Semoga kita juga semua diampuni dosanya. Amin, selama kita masih bertobat secara tobat nasuha ya.
Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Sekarang mungkin untuk pertanyaan terakhir pada Ibu Rini yang sudah raise hand. Silahkan Bu Rini. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada kasus Ustadz, ada yang berselisih antara orang yang berhutang dengan yang pemberi hutang. Jadi setelah bertahun-tahun itu berapa kali ditagih masih aja enggak, sampai akhirnya disarankan yang memberi hutang ini datangi suami atau anak dan anaknya untuk memberitahu gitu. Nah setelah diberitahu ternyata suaminya nggak percaya karena istrinya ngakunya udah bayar hutang gitu ya, sama dia sudah lunas, dan anaknya bilang tante selesaiin sama mama saya gitu ya. Nah akhirnya yang ada mungkin karena si ibu ini yang menghutang ini malu, dia malah berkelit gitu. Saya nggak utang sebanyak itu kok, dulu kan sudah pernah bayarin untuk jalan-jalan, untuk ini, padahal si yang memberi hutang ini diajak jalan-jalan karena memang mereka teman baik tuh. Dia bayar sendiri sebenarnya ya, cuman karena si ibu yang itu malu, jadi dia bilang depan suaminya seolah-olah dia yang membayar dengan banyak kebaikan kepada ini dan bilang, itu kalau saya hitung ada 1.500 misalnya 15 juta atau berapa gitu ya. Nah, karena mungkin si pemberi hutang ini jadi sedih dan kesel mungkin ya. Dia bercerita pada temannya, walaupun tidak memberitahu nama, cuman dia bilang, aduh saya ini lagi dapat musibah begini. Terus meluapkan kekesalan hatinya ya, namanya juga rata-rata perempuan banyakan begitu ya Ustadz, mungkin kurang baik gitu ya. Jadi dia curhatlah sama temannya, tapi memang pas temannya ada yang ditanya, siapa tuh orangnya, kalau boleh aku tahu supaya aku jangan sampai kena lagi sama itu orang. Nggak usah lah, kamu nggak usah tahu, yang penting kamu dengar aku, ini jadiin pelajaran buat kamu, lain kali jangan sampai kejadian seperti ini. Karena ternyata uang yang dihutangkan itu, si ibu penghutang ini karena tahu yang temannya ini nggak punya uang banyak, jadi dia minta tolong dipinjemin dari bank dengan nama ibu yang menghutangkan itu ya. Jadi si ibu yang menghutangkan ini udah bayar rentenya tiap bulan karena diambil otomatis, udah gitu terjadi banyaklah dia membayar uang itu udah bertahun-tahun sampai 10 tahun, Ustadz kira-kira 11 tahun. Jadi memang kalau kesel saya sih mikir wah wajar banget ya gitu. Cuman itu Ustadz kan kita nggak boleh cerita ya sebenarnya. Nah gimana tanggapan Ustadz, sebaiknya solusi apa yang diberikan untuk teman yang memberi hutang ini? Kalau dia mengikhlaskan katanya itu terlalu banyak, tapi kalau misalnya tidak ya dia sih berharap memang nanti di akhirat. Cuman selama ini sekarang ini untuk di dunia bagaimana Ustadz? Itu jazakumullah khair. Terima kasih Bu Rini. Ustadz mohon maaf sekali, sebelum Ustadz menjawab boleh minta tolong untuk share screen-nya dimatikan Ustadz, biar nanti Ustadznya bisa lebih jelas terlihat. Siap. Ya. Ya. Baik, silakan Ustadz. Ya. Ini kalau bicara Ar-Razak ya, ada satu materi saya Ar-Razak. Di Ar-Razak itu dijelaskan bahwasanya rezeki Allah berikan pada manusia itu tidak akan pernah berkurang. Lebih bisa, kurang nggak mungkin. Lebih bisa menambah rezeki, misalnya kalau kita sedekah itu pasti Allah akan tambah. Berkurang tidak. Artinya apa? Jangan mimpi kita mengambil hak orang lain, rezeki orang lain, bagian orang lain, warisan orang lain tanpa izin Allah. Dan jangan pernah takut harta kita diambil, dirampok, ditodong, ditipu. Itu akan hilang enggak. Karena kalau waktunya tiba, itu pasti Allah akan ganti. Jadi prinsipnya rezeki itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah berkurang. Mau diambil, mau diinfakkan, kalau diinfakkan malah bertambah. Atau ditipu sekalipun itu tidak akan pernah mengurangi bagian kita di dunia. Itu intisarinya dulu. Rezeki tidak akan pernah berkurang, bertambah bisa. Nah bagaimana dalam hutang piutang? Karena itu mengapa? Dalam hutang piutang itu harus ditulis. Kan surah Al-Baqarah Allah sudah mengatakan harus ditulis hutang piutang itu supaya tidak ada fitnah. Nah, kalau orang berhutang, wajiban untuk menagih cukup 3 kali. Kalau kita menilai pada hadis, 3 kali. Nah, tadi sekali ngelak, 2 kali ngelak, 3 kali ngelak. Nah, 3 kali kita katakan saya berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Justru kalau tahu itu berat bagi orang yang berhutang, karena nanti dia pasti akan diminta untuk membayar hutangnya di padang mahsyar, di pengadilan Allah. Nah, padahal waktu itu orang nggak punya duit. Bagaimana dia membayar hutangnya? Ya dengan pahala-pahala yang dia peroleh. Pantas, termasuk orang yang bangkrut menurut Rasulullah adalah orang yang di dunia ketika dia punya hutang, dia mengelak dari hutang piutangnya. Dia banyak melakukan amalan-amalan nih, dia sholatnya rajin, dia ini rajin, tetapi itu habis digerogoti satu-satu. Bagaimana kalau sudah tidak punya pahala? Maka dosa orang yang memberikan hutang tadi akan diambil, ya, dipindahkan pada orang yang berhutang. Karena itu alhamdulillah tadi sudah dikatakan tidak dibuka, ya bagus, kan sebaiknya nggak usah. Ya. Jadi sekali lagi sikapnya adalah cukup 3 kali saja kita tagih. Nah 3 kali itu harus ada satu pemberitahuan bahwa saya kalau gitu
segala sesuatu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Saya tidak akan lagi. Ya. Udah cukup 3 kali saja. 3 kali ditagih. Insya Allah ya. Nanti kalau memang tidak ada itikat baik, hati-hati. Ya. Jadi kalau ngerti hukumnya, nah bagi orang yang memberi hutang, insya Allah tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang rezekinya. Diambil, dirampok, dirampas, itu tidak akan pernah mengurangi bagian rezeki. Insya Allah. Allah akan ganti pada waktunya. Kalau memang itu rezeki daripada orang yang memberi hutang tadi. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik Ustadz, sebetulnya masih seru ya Ustadz, pasti masih banyak pertanyaan, tapi berhubung waktu, mungkin nanti kita bisa dilanjut di lain hari, semoga ada kemudahan dari Allah. Tapi sebelum kita tutup acara ini Ustadz, boleh Ustadz menyampaikan final statement, jadi semua dari penjelasan tadi yang Ustadz sampaikan, apa sih sebetulnya intinya dari yang kita harus lakukan dan harus kita hindari? Silakan Ustadz. Ya. Intisari atau pesan moral yang hendak disampaikan melalui materi tentang penyadap maha canggih di dalam tubuh kita. Kalau selama ini kita takut kepada teknologi manusia, entah berupa CCTV, kita akan berusaha melihat di mana ada CCTV yang merekam setiap perbuatan kita. Nah, sekarang dengan kita tahu bahwa ternyata tangan dan kaki kita merupakan alat perekam buatan Allah, maka belajar takut pada tangan kaki kita. Ingat, setiap kali kita melakukan satu kejahatan dengan tangan kita, ingat, tangan kita nanti akan memberikan saksi tentang apa yang pernah kita kerjakan. Ketika kita melangkahkan kaki kita untuk melakukan satu perbuatan maksiat, ingat, kaki kita satu hari juga akan memberikan satu kesaksian yang mampu memberatkan kita tentang apa yang pernah kita, atau keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Artinya, belajarlah takut pada tangan dan kaki-kaki kita. Karena pada hakikatnya, kalau kita mau berbuat jahat, silakan, saya katakan silakan. Cuma satu syarat yang saya minta, tinggalkan tangan dan kaki kita di rumah. Bisa nggak? Kalau kita nggak bisa meninggalkan tangan dan kaki di rumah, jangan, please. Jangan melakukan satu perbuatan dosa. Apalagi sekarang saya katakan, aduh, tangan ini mudah sekali mengetik sesuatu di WhatsApp, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Takut belajar takut. Karena semua itu tidak akan pernah lari dari apa yang kelak akan direkam oleh para malaikat untuk ditampakkan pada kita. Jadi artinya belajarlah takut kepada tangan dan kaki kita. Karena ini pada hakikatnya merupakan sistem pengawasan Allah tentang apa yang pernah kita lakukan dan apa yang pernah kita ucapkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan pendekatan efek teknologi tadi, ketika kita lebih takut kepada teknologi buatan manusia, sekarang belajarlah untuk takut kepada teknologi Allah. Karena pada hakikatnya teknologi luar biasa. Karena nanti setelah ini, nanti bagaimana pertanyaan kalau misal tangan kaki kita, orang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Atau bagaimana orang yang mati, karena keyakinan itu harus dibakar, dikremasi. Apakah itu arti barang bukti akan hilang? Nah, di sini ada lagi satu alat perekam maha canggih yang adanya di Lauh Mahfuz, yang merekam semua apa yang dilakukan oleh umat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekaman tadi banyak, berlapis-lapis, tidak hanya pada tubuh kita. Yang di tubuh kita hanya sebagian kecil saja, tapi pada hakikatnya master file itu ada satu alat perekam di Lauh Mahfuz. Insya Allah barangkali akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim melalui media sosial. Terima kasih, barangkali itu Bunda kesan moralnya. Jadi belajarlah takut pada tangan dan kaki kita. Terima kasih banyak Ustadz untuk paparannya malam ini. Semoga kita semua di sini yang mendengarkan bisa menjalankan apa yang sudah Ustadz sampaikan. Kita bisa menjaga perilaku kita. Karena Asmaul Husna itu intinya bukan hanya kita hafalkan ya Ustadz, tapi memang harus dilaksanakan, harus dilakukan gitu. Itulah permintaan Allah.